Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pembelajaran Learning by Hajam. Baik, di sesi kali ini kita akan mempelajari mengenai apa itu creative brief. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu creative brief. Creative Brief adalah tool standar bagi setiap organisasi yang bergerak di bidang pemasaran. Lingkup dari Creative Brief ini sangatlah bervariasi, seperti bisnis yang bergerak di bidang periklanan tentunya. Setiap pekerjaan dengan output kreatif pasti membutuhkan dokumen Creative Brief. Oke, baik. Kita akan lebih lanjut lagi mengenai apa itu creative brief. Oke, salah satu tradisi agar tercipta copywriting yang lengkap dan layak adalah penyusunan creative brief atau pertimbangan kreatif yang dibuat oleh akun eksekutif ataupun yang lainnya. Posisi creative brief sangat penting, bahkan biasanya copywriter, desainer, art director, dan marketing terlibat langsung di dalam proses penyusunannya. Jadi sangat penting kita mempelajari mengenai creative brief. Oke, selanjutnya adalah asumsi creative brief. Asumsinya adalah sebuah panduan kreatif untuk memudahkan pekerja. Dalam hal ini adalah orang-orang yang bekerja di media kreatif. Creative brief ini disusun dalam struktur yang sangat sederhana. Konsep creative brief atau creative brief ya, konsep ya, adalah dokumen yang dipersiapkan oleh seseorang eksekutif biro iklan, biasanya adalah akun eksekutif, akun koordinator ataupun bagian pemasaran lainnya terhadap sebuah lembaga, instansi ataupun orang individu atau klien tertentu. Creative brief ini diciptakan dengan tujuan untuk memperkenalkan, membedakan, ataupun memposisikan produk dalam benak konsumen untuk menghadapi persaingan sebuah bisnis. Jadi gambaran proyeknya adalah kita bisa lihat di mana klien mengisi data diri otentik tentang klien ya, di mana terdiri dari nama, alamat, nomor telepon ataupun nomor faxnya. Kemudian kita lihat dari ruang lingkup usaha merupakan data umum tentang bagaimana usaha tersebut dijalankan. Kemudian produk deadline-nya, batas waktu yang disepakati atau ditentukan, di mana setelah diketahui deadline-nya, maka penyusunan time schedule-nya terhadap sebuah proyek mulai dilakukan seperti itu. Oke, jadi PIC-nya atau tim kerjanya kita bisa lihat di diagram, di mana biasanya dari akun eksekutif, kemudian art director, copywriter, desainer, kemudian langsung objektif ke produk, identitas produknya, kemudian non fisiknya, positioningnya, diferensiasi, market set, dan unique selling point. Dan ini akan dijelaskan di slide berikutnya apa itu AE sampai dengan unique selling point atau USP. AE adalah wakil dari Departemen Marketing. Jadi akun eksekutif itu adalah wakil dari Departemen Marketing. Sedangkan Art Director adalah penilai seni terhadap komposisi iklan secara keseluruhan. Copywriter adalah penulis naskah iklan. Desainer adalah perencanaan tampilan visual yang dikolaborasikan dengan teks atau copy atau salinan. Hal yang berikutnya adalah objektif. Hal-hal apa sajakah yang hendak dikomunikasikan dalam suatu iklan sesuai kesepakatan dan pembicaraan dengan klien. Selanjutnya produk identity di sini menjelaskan tentang item, benda fisik, benda promo yang dikehendaki dan direkomendasikan terhadap klien.
company profile, brosur, flyer, leaflet, direct mail, iklan media cetak ataupun iklan media elektronik. Sedangkan non fisik di sini adalah setelah benda dipromo diketahui kekuatan non fisik apa saja yang hendak ditonjolkan demi keberhasilan sebuah iklan, misalkan gengsinya, prestisnya, kebanggaannya kelompok ataupun dirinya, kemudian kesan intelektualitas yang ditampilkan seperti itu. Kemudian fisiknya di sini adalah kekuatan materi yang terdapat pada benda yang akan dipromosikan dan disepakati untuk dikampanyekan nantinya. Misalkan kekuatan, masa usia pakainya lama, terus anti karat, anti bocor ataupun yang lainnya. Sedangkan untuk positioning adalah kedudukan atau kemampuan menempatkan diri klien yang diwujudkan dalam iklannya di tengah khalayak masyarakat. Jadi membentuk suatu posisi tersendiri di benak konsumen. Sedangkan diferensiasi adalah ciri khas atau khusus dan tipikal utama yang melekat dalam diri produk ataupun jasa di mana klien akan mengkonsumsi atau menggunakannya yang dijabarkan ke dalam sebuah karya iklan. Sedangkan market share adalah arah atau pangsa pasar yang hendak disasar, apakah regional, nasional, internasional, ataupun misalkan lingkup di skala bagian atau bagian kecil di sebuah daerah seperti itu. Sedangkan USP atau unique selling point di sini adalah segala kelebihan produk atau jasa klien yang membedakan dengan kompetitor lainnya dan ditaksir akan memberikan dampak keuntungan yang besar bagi produk atau jasa. Oke, kita bisa lihat apakah sama differentiation product dengan USP product. Karena kita lihat tadi product differentiation dengan USP itu hampir mirip di sana, di mana differentiation ini adalah hal yang membedakan produknya, sedangkan USP adalah unique selling point atau bagian unik yang ditawarkan suatu produk atau jasa untuk dijual. Jadi nanti kalian bisa pikirkan kira-kira apakah sama nih antara differentiation product ataupun USP product. Nanti kalian bisa baca referensinya lebih jauh. Kemudian untuk consumer benefitnya atau reason why atau keuntungan yang akan diperoleh konsumen dan alasan-alasan pendukungnya. Mulai dari rasional, emosional, target audience, client mandatory, strategic approaches, communication way, theme, and concept atau idea. Oke, kita masuk ke rasional. Jadi rasional ini adalah berdasarkan alasan logis dan rasional. Apakah karena nilai gunanya atau waktu penggunaan yang tepat? Kemudian emosional adalah berdasarkan aspek emosi seperti kebanggaan, eksklusif ataupun yang lain. Sedangkan target audience adalah kelompok sasaran bidikan yang hendak dituju terhadap promo yang akan dijalankan. Sedangkan klien mandatoris adalah perintah klien, keinginan dan harapan klien terhadap produk atau jasa yang akan dijalankan. Biasanya klien mandatoris ini disusun secara hierarkis karena cara berpromo efektif adalah yang teratur dan berkesinambungan. Sedangkan strategic approaches ini adalah pendekatan strategi yang akan dikedepankan dalam penyampaian pesan-pesan iklan. Sedangkan communication way adalah cara mengkomunikasikan sebuah tampilan iklan baik dari sudut desain, visual, layout, tipografi, dan sebagainya. Sedangkan theme adalah tema kreatif yang akan dikembangkan dalam menciptakan sebuah karya iklan. Jadi menentukan tema sebelum melakukan konsep. Sedangkan konsep ide sendiri adalah hal yang mendasari atau gagasan ide di mana di sini akan dilakukan eksplorasi sumber ide tersebut, misalkan dengan cara tematik, historis, ataupun melalui imajinatif. Tahap penerapan copywriting ke dalam karya iklan dimulai dari message atau pesan, kemudian melakukan pertimbangan, kemudian membuat konsep atau idenya, kemudian kita membuat teks dalam bentuk copy platform. Jadi nanti dari message, kemudian pertimbangannya, kemudian konsep idenya, kemudian berakhir kepada copy platform.
Message yang dimaksudkan di sini adalah menyampaikan pesan bahwa copywriting pada sebuah iklan adalah perwujudan nyata dalam menyampaikan pesan-pesan penjualan, termasuk menginformasikan segala keunggulan produk atau jasa secara layak, serta menggunakan kata-kata yang berorientasi pada kenyataan. Pertimbangan adalah aspek pertimbangan terhadap media yang digunakan. Copywriting harus memperhatikan media mana yang akan digunakan atau diterapkan karena tipikal dari berbagai setiap media itu tentunya memiliki sifat kekhususan atau memiliki gaya tersendiri. Jadi penggunaan gaya dan struktur bahasa yang diciptakan tidak boleh sembarangan, melainkan senantiasa bersifat promotif atau bersifat membujuk ya. Konsep idea adalah kemampuan menerjemahkan ide kreatif ke dalam bahasa copywriting. Jadi konsepnya nanti kita sudah ketemu, nanti tinggal diterjemahkan ke dalam bentuk copywriting supaya nanti jatuhnya bahasanya lebih baik dan juga berfungsi untuk persuasif. Kemudian copy platform adalah kerangka dasar suatu copywriting akan dibentuk yang mencakup bagaimana copy style-nya, penampilan kopinya, kemudian copy elements-nya, pendukung kopinya gimana, headline-nya, kemudian body copy, kemudian slogan tag-nya, kemudian supporting element yang lainnya. Jadi sangat kompleks dalam membuat sebuah copy platform ini ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita bisa lihat contoh dari creative brief yang dimasukkan ke dalam hasil. Jadi ini adalah hasil dari contoh copy brief yang tadi kita dapatkan. Kemudian terbentuklah sebuah copywriting yang ditampilkan dalam media. Misalkan di sini adalah media poster. Ya, kita bisa lihat ya. Jadi kita bisa lihat di sini sangat bagus ya untuk pewarnaannya, desainnya, kemudian juga copywriting yang dipilih. Jadi betul-betul kemampuan copywriting dan juga kemampuan membuat creative brief itu haruslah tepat dan efektif ya seperti itu. Oke, karena itu setelah Anda menyusun creative brief melalui brainstorming, maka copywriter telah memulai atau memiliki gitu pegangan penting sebagai bekal dalam menciptakan copywriting. Sehingga manakala dalam proses penciptaan copy sedang berlangsung, maka seorang copywriter memiliki rambu-rambu atau memiliki panduan yang tertera yang kita buat dalam bentuk creative brief sehingga nanti kita menghasilkan sebuah karya yang betul-betul sesuai dengan keinginan konsumen ataupun klien kita nantinya. Oke, itulah tadi pemaparan mengenai creative brief. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di sesi pembelajaran berikutnya. Salam sehat dari saya dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.